Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Kami berharap umat Tuhan dapat mengikuti pujian, penyembahan, dan pelayanan firman dengan hati yang tertuju kepada Tuhan dan di dalam hadirat-Nya. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA dan nomor rekening Mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa setiap hari bersama-sama jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram atau Facebook GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKDJakarta, like page Facebook GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Selamat menikmati ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom gereja Tuhan, apa kabar? Shalom, shalom. Luar biasa. Kita bersyukur jemaat Tuhan mengalami hal-hal yang luar biasa karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dan kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa, kita akan bersekutu dengan Tuhan, kita akan beribadah, ibadah raya kita di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan berjumpa dengan Bapa kita yang setia. Bapa yang sangat baik, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, kita sembah Dia. Dia Bapa yang setia. Mari Tuhan, ini adalah acaramu. Engkau yang beracara dari awal sampai selesai. Lawat kami gerejamu di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di rumah masing-masing lawat Tuhan. Biar gerejamu bersama malaikatmu memuji meninggikan Tuhan, menikmati Tuhan. Nyatalah pribadimu Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Kami perlu Engkau dan kami ingin Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang setia bagi hidup kami. Engkau melawat kami, menjawab kami. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mendengar, yang menjawab. Tuhan yang setia kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami punya Tuhan yang hidup. Haleluya Lord. Bapa yang setia kepada kami Tuhan. Bapa, Kau mulia. Amin Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersama. Kami aman bersamamu Tuhan.
punya Bapa yang setia. Tuhan beracara bagi kami. Terima kasih, kami mau bersyukur meninggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami
Buka ibadah kami. Dalam nama Yesus terima kasih. Amin. Haleluya. Gereja Tuhan, kita akan naikkan syukur kita. Karena Dia sudah menemukan kita. Keselamatan, surga yang kekal sudah menjadi milik kita. Yes, Karena itu amen. kita akan naikkan syukur. Mari tepuk tangan, mari tinggikan Dia. Katakan kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Yang menemukan kami, yang menyelamatkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan kami dengan darah Yesus anak domba Allah. Haleluya. Kami mau bersuka cita, bukan melihat persoalan, bukan melihat masalah, tapi mau melihat Tuhan yang besar yang kami miliki. Kasih yang
sesuatu. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil untuk apapun di sekeliling masalah Amin, kita. amin. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Woo! Through you I can do anything. Amen. I can do all things. Cause it's you who gives me strength. Katakan, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Amen. I'm not gonna live by what I feel. Yes, amen. Woo! Deep down I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. Woo! Hallelujah. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Yes, amen. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Yes, woo. I know that you can do anything. Woo. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amin. Say, I believe in you, Lord. Woo! I believe. Woo! I believe in you. I believe. Woo! I believe in you. I believe. Woo! Amen. I believe in you. I believe. Woo! I believe in you. Through you I can do anything. Yes, amen. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Amen. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! I believe. I believe in you. I believe. I believe in you. I believe. Yes, amen. I believe in you. I believe you. I believe in you. Amen. We believe in you, Lord. Kami percaya kepada Tuhan kami. Kepada setiap firman dan janji-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengumpulkan persembahan.
persembahan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa dapat mengirimkan melalui transfer, melalui OVO atau GoPay yang tercantum di layar berikut. Dan saya akan berikan pengumuman untuk ibadah online kita sesuai yang sudah ditetapkan akan berjalan sampai tanggal 12 April. Kita akan kumpulkan persembahan, mari kita naikkan pujian. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau lebih dari segalanya ya Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, Dalam hadiratku, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa setia. Haleluya Lord, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Tuhan yang memberkati gereja Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang digerakkan Tuhan memberikan persembahan, Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman dan suara-Mu. Berbicaralah pada kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup dan yang besar. Tuhan yang hidup yang besar mengatasi semuanya. Haleluya Lord. Jemaat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami tidak usah takut. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar, haleluya, haleluya, dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima kemenangan darimu. Kita hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Amin. Kami hidup karena percaya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang kami lihat, bukan apa yang kami rasakan, tetapi kepada firman Tuhan. Amin. Kau ada di dalam
Terima kasih Tuhan, di tengah segala situasi, di tengah segala kondisi, di tengah bayang-bayang maut, di tengah kegelapan dunia, di tengah kekelaman yang dialami banyak orang, di tengah berbagai kekhawatiran yang sedang melanda, di tengah berbagai berita-berita yang mencekam yang didengar, kami tetap berkata bahwa kami punya Allah yang besar. Kami tetap punya Allah yang besar. Kami tetap punya Allah yang besar. How great you are, Lord. You are great. You are great. You are great, Lord. We believe in you. Kami punya Allah yang besar. Kami percaya kepadamu. Dan karena itulah kami beribadah pada pagi hari ini, pada waktu ini, karena kami siap untuk bersama-sama dengan Allah yang hidup berjalan di dalam kekelaman ini dan mengalami pertolongan kami pada waktunya dan mengalami berbagai keajaiban Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini ibadah online yang kedua yang kita alami dalam waktu-waktu sekarang ini. Ya, kita sedang mengalami suatu masa yang mungkin saja dalam perjalanan hidup kita sampai dengan saat ini belum pernah kita alami masa-masa seperti ini, yaitu suatu masa di mana ada banyak hal yang menakutkan banyak orang dan menggoncang kehidupan banyak orang, menggoncang kehidupan seluruh lapisan masyarakat dari yang paling tua sampai paling muda, dari yang paling sukses hidupnya sampai yang mungkin hidupnya biasa-biasa atau sangat tidak berdaya, dari orang yang punya aset banyak sampai yang tidak punya apa-apa, dari yang paling pintar sampai yang mungkin tidak mengerti apa-apa, dari yang paling terkenal sampai yang tidak dikenal oleh siapapun, semuanya tergoncangkan hari-hari ini. Dan kita pun mengalami berita-berita itu membuat kita khawatir kadang, atau membuat kita panik, membuat kita takut dan sebagainya. Banyak orang mungkin menganalisa menurut pengetahuan, menurut kepandaiannya, menurut teologinya, menurut pengertian-pengertiannya. Tetapi saudaraku, ada hal-hal yang mungkin bisa ditafsir orang, bisa dipahami orang, tapi ada hal-hal yang orang belum tahu, karena semua hal yang terjadi di dunia ini seizin Tuhan dan dalam kemahakuasaan Tuhan, dalam luar biasaannya, di dalam segala hikmatnya yang kadang kita belum bisa selami. Namun saya percaya suatu saat kita akan mengerti, karena Dia Allah yang baik, yang mau berbicara bagi umatnya. Karena hal seperti ini bukan kehendaknya, tetapi hal seperti ini seizinnya, dan dalam kemahatauannya Dia tahu apa yang akan terjadi, dan Dia tahu segala situasi. Dan karena itu saya percaya Dia akan berbicara kepada setiap orang yang mau mencari Dia. Dia akan berbicara kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Siapapun engkau yang hari ini bersama-sama melihat ibadah ini, ya, kami di sini hanya sedikit orang karena semuanya ibadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. GKKD Jakarta juga bersama GKKD dari kota-kota lain di seluruh Indonesia, dan juga bahkan ada yang di luar negeri, semuanya mengikuti acara ini. Saya ingin katakan, kalau engkau mencari Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, kalau engkau mencari Tuhan, Tuhan akan berbicara, membuka rahasianya bagimu. Nah, namun kalau saat ini kita belum ketahui, mari kita berjalan dengan apa yang sudah kita ketahui. Dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala
perkataan hukum Taurat ini. Artinya segala yang tertulis dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada hal-hal yang rahasia, hal-hal yang masih misterius hari-hari ini, ya udah nggak usah pusing, itu urusan Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan, yang jelas ada dalam firman Tuhan, mari itu kita ikuti, itu bagian kita. Dan nanti kalau hal-hal yang tersembunyi itu ada waktunya juga Tuhan singkapkan. Karena itu mari terus mengikut Tuhan, mari terus berjalan bersama dengan Tuhan, mari setia kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan suatu tema khotbah, judulnya Di Lembah Kekelaman Bersama Gembala yang Baik. Kita sekarang berada dalam suatu suasana yang seperti kekelaman yang meliputi banyak orang. Dan saya ingin sampaikan bahwa tetap ada gembala yang baik bersama dengan kita, yaitu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana gembala yang baik itu bersama dengan kita, saya ingin menyampaikan bahwa hal-hal yang kita alami saat ini yang kelihatannya mengejutkan ini bukan sesuatu hal yang aneh, bukan sesuatu hal yang baru, bukan sesuatu hal yang belum dikasih tahu. Yesus dalam khotbahnya di Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat 38 tentang akhir zaman, saya kutip ayat 11 saja, dia sudah mengatakan begini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar, penyakit menular dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di akhir zaman sebelum kedatangannya kembali akan terjadi hal-hal yang mengejutkan, salah satunya penyakit sampar. Nah, kita melihat COVID-19 yang terjadi hari-hari ini mengejutkan kita. Namun kalau kita rajin baca firman, kita mungkin tidak merasa aneh lagi. Karena Tuhanku, Tuhanmu sudah menyatakan hal-hal yang terjadi ini. Tapi Tuhan itu bukan mengatakan, itu bukan ingin menakut-nakutkan. Dia Tuhan yang baik. Nah, firman-Nya berisi bukan hanya warning, peringatan, atau aba-aba atau signal tentang apa-apa yang menakutkan yang akan terjadi. Tetapi firman-Nya juga berisi janji-janji, perlindungan untuk setiap orang yang mau datang kepadanya. Karena itu siapapun engkau, apakah engkau jemaat GKKD atau bukan, atau mungkin engkau belum percaya pada Yesus, saya ingin sampaikan kepadamu bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dan Dia Juru Selamat dunia. Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung segala dosa manusia dan kutuk dosa. Dan kalau hari-hari ini terjadi sesuatu yang menimpa banyak orang, itu akibat pekerjaan setan yang mencoba untuk menghancurkan dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan setan di atas kayu salib sudah memberikan janji-janjinya buat semua orang yang mau datang kepadanya. Dan kita akan lihat beberapa perkataan-perkataannya itu yang membuat kita bisa tenang dan kita bisa baik. Tetapi sebelum nanti masuk ke situ, saya ingin menyampaikan satu lagi, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 23, supaya kita jangan salah di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam hidup yang seperti suasana sekarang, Tuhan memberi nasihat begini, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini menyebutkan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Berarti Allah itu mau menguduskan umatnya, dan juga doanya semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Jadi artinya apa, saudaraku? Tuhan itu ingin memelihara roh, jiwa, dan tubuh kita. Nah, dalam suasana seperti sekarang ini, saya ingin menasihatkan kepada semua saudaraku, mari jaga bukan hanya roh dan jiwa. Ada orang yang katakan, kau tenang, saya berdoa, saya sudah tengking semuanya dalam nama Yesus. Dalam situasi sekarang ini, nasihatnya bukan hanya tengking-tengking doa-doa saja, tetapi pelihara tubuhmu. Kalau ada ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjaga, memelihara tubuh ini supaya tetap sehat, dan ilmu pengetahuan dan kepandaian itu juga dari Tuhan,
Karena Amsal 2 ayat 6 mengatakan bahwa dari Tuhanlah datangnya hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Maka kalau ahli-ahli medis sudah mengatakan minum vitamin C supaya daya tahan tubuhmu bisa kuat, kemudian jaga supaya jangan kurang tidur atau kurang istirahat, kemudian di tempat-tempat umum pakailah masker gitu ya. Nah, saya juga ini ngantongin masker gitu ya. Ya, dan sebisa mungkin selalu ada masker yang dipegang, dan kalau kita berjalan ke daerah-daerah yang kelihatannya tidak bersih, maka kita pakai masker kita. Bahkan ruangan tempat kami beracara ibadah ini, saya minta untuk 2-3 jam yang lalu disemprot disinfektan. Dan bahkan mic ini, karena ini bisa dipakai oleh beberapa orang, dan ketika orang berbicara dropletnya bisa nyampe di sini, dan kita nggak tahu kondisi kesehatannya. Tadi sebelum naik saya minta diganti bungkusnya ini yang merah ini yang baru. Itu pun masih saya semprot pakai disinfektan. Ini bukan masalah tidak beriman atau beriman, tapi masalah kita diberi Tuhan hikmat mengenai pengetahuan medis dalam suasana sekarang. Mari kita gunakan. Ini bukan masalah paranoid. Saya nggak paranoid. Saya berani ketemu orang, saya berani mengurus pekerjaan saya masih ke kantor, tetapi kantor kami dipecah 2. Ya, di split jumlah dua kelompok, satu kelompok work from home, satu kelompok work from office. Jadi membuat jarak antar manusianya menjadi agak berjauhan. Nah, ini suasana yang memang kita harus lakukan hari-hari ini. Nah, saya menyampaikan itu supaya Bapak Ibu Saudaraku semuanya bisa mengerti bahwa kita perlu hikmat memelihara tubuh kita. Nah, tetapi saudaraku, Tuhan nggak ingin hanya kita memelihara tubuh. Tuhan ingin kita memelihara jiwa dan roh kita. Dan jiwa dan roh kita ini penting karena karena roh kita lah yang terkoneksi dengan Tuhan, dan roh kita lah yang berdoa dan menyembah Tuhan. Hari ini kalau kita sedang berada di berbagai tempat, Yohanes pasal 4, dialog Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus mengatakan bahwa barang siapa menyembah Allah bukan di gunung ini atau di Yerusalem, tetapi akan tiba saatnya orang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan masalah kumpul dalam satu gedung, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Disitulah pentingnya roh. Karena itu pelihara rohmu dengan apa? Tetap beribadah, terkoneksi dengan Tuhan. Dan hari ini kita fokus ke situ, yaitu kita dengar firman Tuhan supaya roh kita dikuatkan. Kalau roh kita dikuatkan, maka kita akan bisa memiliki otoritas rohani untuk berdoa bagi roh maut, bagi kerajaan maut yang sekarang merenggut banyak nyawa orang, dan untuk memohon belas kasihan Tuhan supaya cawan kemurahan Tuhan penuh dan Tuhan menyatakan belas kasihannya dan melawat banyak orang. Dan itu yang kita rindukan. Mari kita lihat sekarang beberapa kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan yang pertama. Tadi judulnya melewati lembah kekelaman bersama gembala, di lembah kekelaman bersama gembala yang baik. Kita lihat dari Mazmur 23 ayat yang ke-1. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku silakan nanti baca sendiri Mazmur 23 ini ayat 1 sampai 6 dengan lengkap. Namun saya ingin sampaikan di ayat 1 Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, gembala itu mengarahkan domba-dombanya, gembala itu melindungi domba-dombanya dari bahaya, gembala itu memproteksi domba-dombanya dari berbagai hal, gembala itu menggiring domba-dombanya ke tempat makan dan minum yang membuat dia kecukupan dan sebagainya. Itu tugas gembala, itu peran gembala, dan Daud sebagai penggembala domba-domba, dia paham betul itu dan dia sangat dekat dengan Tuhan, dan dia akhirnya mengatakan Tuhan itu seperti gembala bagi dia. Dan dia bilang takkan kekurangan aku. Nah, saudaraku, siapa gembala yang baik itu? Yohanes pasal 10 ayat 11a, Tuhan Yesus mengatakan begini, akulah gembala yang baik. Jadi kalau Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, dia berbicara, tetapi waktu itu dalam pemahaman pengetahuan dia tidak kenal, tetapi dalam rohnya dia tahu bahwa itu adalah Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus mengatakan akulah gembala yang baik itu.
Yesus gembala yang baik bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan kekurangan. Karena itu kalau ada yang khawatir hari ini, ada yang hari ini merasa berat karena pekerjaanmu terganggu, bisnismu terganggu, hari ini saya ingin katakan, tetaplah percaya. Dalam lembah kekelaman ini, gembala yang baik masih bersama dengan engkau. Kalau engkau tidak merasakan ketenangan, berarti engkau masih belum merasakan dia bersamamu. Hari ini datang kepada dia, berseru, memohon, meminta, dia akan berkenan untuk ditemui. Nah, saudaraku, mari kita lihat langsung lompat ke ayat 4-nya. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan gini. Ketika ayat 1 Daud membuat kesimpulan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan itu pengenalan dia akan Tuhan. Lalu di ayat 2 dan 3 dia menjelaskan bagaimana gembala menuntun ke hal-hal yang baik semua, ayat 2 dan 3. Tapi ayat 4 dan 5 bagaimana gembala menuntun dalam lembah kekelaman dan juga di hadapan musuh-musuh, itu di ayat yang kelima. Nah, kita fokus ke ayat 4 karena ini suasana yang kita alami saat ini. Dikatakan oleh Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Wah, luar biasa saudaraku. Hari ini mari katakan dengan teman di sebelahmu, bukan teman ya, ini di rumah-rumah, dengan keluargamu, anakmu atau istrimu, suamimu. Katakanlah bahwa sekalipun aku berjalan hidup saat ini dalam suasana yang mencekam karena COVID-19, aku tidak takut bahaya. Saudaraku, jangan ada ketakutan. Usir ketakutan itu. Aku tidak takut bahaya. Tapi bukan berarti sok jagoan. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan, Tuhan ingin kita pelihara, pengetahuan juga dari Tuhan. Nah, namun saudaraku, saya ada lihat suatu video yang menunjukkan bahwa orang kadang-kadang bisa paranoid sekali. Misalnya ke toilet. Dan itu ternyata dialami banyak orang, makanya banyak yang ketawa lihat video itu. Yaitu karena kita disuruh cuci tangan, sering-sering cuci tangan sebelum setelah memegang benda-benda tertentu, sebelum akhirnya mungkin makan atau sebelum misalnya mengusap muka kita, ada yang cuci tangan di toilet pakai sabun. Selesai cuci tangan pakai sabun, kemudian dia matikan keran, baru dia pikir lagi, keran ini ternyata belum dibersihin pakai sabun, jangan-jangan dipegang orang lain tadi. Kemudian dia sabunin tuh keran, dia cuci dulu. Lalu sesudah selesai itu baru dia matiin, dia merasa aman. Kemudian dia keluar megang handle pintu. Lalu dia mikir, loh handle pintu ini tadi dipegang orang. Jangan-jangan sudah ada virus di situ. Dia cuci lagi tuh handle pintu. Kemudian dia ambil botol sabunnya, dia sabunin tuh handle pintu, dia bersihin. Lalu waktu dia letakkan botol sabunnya, dia mikir lagi, loh botol sabun ini belum dicuci. Dia cuci lagi botol sabunnya. Akhirnya dia rumit sampai frustrasi dia di kamar mandi. Itu sesuatu paranoid yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Nah, saudaraku, kita ikuti protokol kesehatan itu, namun memang ada celah juga yang terjadi. Dan hari-hari ini saya sedih bahwa banyak saudara-saudara kita sebangsa, orang-orang yang begitu berbelas kasihan kepada orang lain, mau meninggalkan keluarganya berhari-hari, para medis, dokter, para medis semuanya berjuang untuk menolong orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Mereka diproteksi luar biasa, tapi tetap aja ada celah. Karena itu saya ingin semua saudara-saudaraku, siapapun engkau, mari kita terus berdoa buat dokter-dokter, perawat-perawat, semua yang ada di garda depan, tim supportnya, supaya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menjagai mereka. Memang proteksi sebagus apapun itu tetap ada celahnya, tetapi kalau Tuhan berbelas kasihan akan ada perlindungan. Nah, karena itu saudaraku, mari kita ikuti protokol kesehatan, tetapi tetaplah jangan takut, berharaplah pada Tuhan, karena Tuhan itu tetap ada dan setia bagi kita. Dan ayat 4 Mazmur ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam New King James Version, "Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil." Jadi dia dikatakan oleh Daud, lembah kekelaman itu the valley of the shadow of death, lembah bayang-bayang maut. Dan ini yang hari-hari ini dirasakan oleh banyak kita,
merasa seperti maut di sini, maut di situ. Nah, namun saudaraku, mari tetap berkata, sekalipun aku berada dalam lembah bayang-bayang maut itu. Di sini Daud bilang berjalan. Ya, kalau berjalan berarti enggak selama-lamanya di situ, saudaraku. Saya ingin katakan ini akan berlalu. Berapa cepat berlalu, seberapa cepat kita mencari Tuhan, berharap pada Tuhan, dan menemukan jawaban daripada Dia, pertolongan daripada Dia. Karena itu percaya ini akan berlalu. Percaya bahwa ini tergantung kita bagaimana meminta pertolongan dari gembala yang baik itu. Yang berjanji kita akan melewatinya, tidak akan selama-lamanya di situ. Nah, saudaraku, mari kita sekarang lihat bagaimana caranya untuk kita melewatinya bersama gembala yang baik itu. Ada nasihat dari Rasul Petrus, 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Petrus mengatakan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini saya bagi 3 pembahasan. Pertama adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Yang kedua adalah karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dan yang ketiga adalah supaya kamu dapat berdoa. Nah, saudaraku, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini saya enggak kupas panjang, ini tentang bicara akhir zaman, kedatangan Tuhan. Tadi kita sudah lihat Lukas pasal 21, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan tentang hal itu. Dan kalau hal itu terjadi akan ada hal-hal yang mengejutkan, dan itu tentang itu masa di mana sebelum kedatangannya. Saya percaya kita sekarang sudah sangat dekat kepada kedatangan Tuhan. Ada banyak hal yang mengejutkan, tetapi Tuhan bilang enggak usah terkejut. Jadi tenang. Nah, sekarang kita fokus kepada bagaimana untuk menjadi tenang. Saudaraku, untuk menjadi tenang ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama tergantung kepada kita, kenal enggak siapa gembala kita itu? Siapa Bapa Surgawi yang mengasihi kita sampai rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita kenal Dia, betapa kasihnya kepada kita, betapa sayangnya Dia kepada kita, kita tidak akan takut. Saya ingin menceritakan suatu ilustrasi buat saudaraku. Yang pertama adalah ilustrasi ini sudah cukup terkenal. Ada seorang pemain akrobat yang bisa berjalan di atas tali dari satu gedung ke gedung lain. Dan dia biasanya pakai tongkat panjang untuk menjaga keseimbangannya. Dan dia berjalan bisa tanpa jatuh dari tali itu dan bisa sampai ke seberang. Dan dia sering melakukannya. Dia sering melakukannya, orang semua tahu dan semua orang bilang memang dia hebat, memang dia jagoan, memang dia luar biasa. Dan suatu saat ketika dia mau bikin lagi akrobat itu, dia mau berjalan di seutas tali itu dari satu gedung ke gedung yang lain, dia tanya kepada para penonton, percaya enggak bahwa aku hebat? Oh, percaya. Percaya enggak bahwa aku akan bisa berjalan dari gedung ini ke gedung sana menyeberang dengan baik? Semua bilang percaya. Lalu dia bertanya, mau enggak ada yang ikut dengan saya? Saya gendong. Semua terdiam. Lalu pemain akrobat itu bilang, oh enggak percaya ya kalau saya angkut beban bisa selamat juga. Dia contohkan, dia angkut beban. Dia angkut beban 80 kilo, dia gendong, berjalan, selamat sampai ujung. Percaya, percaya. Sekarang mau enggak saya gendong? Enggak ada juga yang mau. Semua pada takut. Nah, saudaraku, akhirnya ada satu orang yang mau. Lalu naiklah di punggung daripada pemain akrobat itu. Dan menyeberang sampai ke ujung. Selamat, semua orang tepuk tangan. Lalu semua orang kagum kepada seorang anak yang kira-kira mungkin umurnya 15 tahun. Kok berani kamu sampai ke ujung itu digendong sama dia? Gak ada kelihatan takut. Ngapa kamu bisa berani gitu? Si anak itu menjawab, karena dia bapak saya.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, si anak mengenal kehebatan bapaknya. Si anak mengenal kasih daripada bapaknya. Karena itu tidak ada kegentaran bagi dia untuk berjalan bersama dengan bapaknya. Hari ini kau kenal enggak sama Yesus Gembala yang baik itu? Kau kenal enggak dengan Bapa Surgawi itu? Hari-hari sekarang ini pengenalanmu akan Dia diuji. Karena itu saya senang menyanyikan satu lagu dalam 2 minggu terakhir ini. Lagunya lagu lama, saudaraku. Kata-katanya begini. Kenal kau kan Yesus, sobat yang setia, kasihnya abadi, tak berubah hingga akhir zaman. Saya kenal kasihnya tidak berubah hingga akhir zaman. Saya kenal kasihnya. Karena itu saya percaya di tengah bayang-bayang maut yang terjadi hari-hari ini, aku berjalan bersama Yesus Gembala yang baik itu. Kasihnya tidak berubah sampai kepada akhir zaman. Walaupun sebelum zaman ini berakhir, ada hal-hal yang mengejutkan, tapi aku bersama dengan Dia. Dan aku berharap semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu, baik yang tua maupun yang muda, semuanya, anak-anak muda, di dalam masa mudamu, kenal Dia. Kenal Dia. Dalam masa mudamu, kau sudah lihat hal-hal yang mengejutkan seperti sekarang ini. Nanti kalau engkau sudah bertambah dewasa, hal-hal yang mengejutkan dalam hidupmu mungkin akan terjadi lagi lebih daripada sekarang ini. Namun kalau engkau kenal dengan Yesus, dengan Gembala yang baik itu, engkau akan kokoh hidupmu. Karena orang yang mengenal Dia, itu akan berjalan di dalam iman yang luar biasa. Karena dia tahu siapa yang dia kenal, yang bersama dengan dia, yang berjanji tetap setia. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi yang pertama, kenal siapa Yesusmu, kenal siapa Tuhanmu. Dan yang kedua, saudaraku, kita lihat bahwa jadilah tenang. Di Mazmur 103 ayat 19 mengatakan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Saudaraku, Tuhan menegakkan kerajaannya di sorga dan menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Kita sering menyebut bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kita sering berkata juga bahwa kita anggota kerajaan Allah. Kita mengikut Tuhan, bagian daripada keluarga Allah. Dan tahun ini temanya juga adalah God's Kingdom Authority. Otoritas daripada kerajaan Allah. Nah, tahukah saudaraku, Mazmur 103 ayat 19 ini mengatakan kerajaannya itu berkuasa atas segala sesuatu. Dan dalam bahasa Inggrisnya dikatakan His kingdoms rules over all. Atas semua. Jadi dia berkuasa atas alam semesta ini, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Dia berkuasa untuk segala bintang-bintang di langit, makanya semuanya diatur tidak berbenturan sampai hari ini. Dan dia berkuasa juga atas virus-virus yang kecil. Memang itu bukan makhluk hidup, itu makhluk hidup terkecil. Karena terdiri dari protein katanya. Apakah Tuhan tidak berkuasa atas dia? Tuhan berkuasa atas dia. Kalau hari ini dia masih begitu menakutkan, itu seizin Tuhan, dan ada kuasa maut dan kerajaan maut yang memakainya untuk menghancurkan banyak kehidupan. Tetapi barang siapa yang berlindung kepada nama Tuhan,
pasti akan mendapatkan pertolongan. Nah mungkin saudaraku, engkau berkata, oh aku dengar ada pendeta yang kena, aku dengar ada pendeta yang mati, aku dengar ada orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan kena. Saudaraku, tadi saya sudah sebutkan Ulangan pasal 29 ayat 29, ada hal-hal yang rahasia. Kita tidak tahu kehidupannya bagaimana, kita tidak tahu urusan dia dengan Tuhan bagaimana. Dan baca kitab Obadya. Dalam kitab Obadya dikatakan kalau ada saudaramu yang terkena sesuatu, jangan kau mengata-ngatai atau menghakiminya. Itu bukan urusan kita, itu urusan mereka dengan Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan, ia adalah bagimu dan bagi anak-anakmu. Bagiku dan bagi anak-anakku. Mari kita berpegang kepada hal-hal yang dinyatakan. Itu yang lain urusan Tuhan. Ini bukan masalah status, ini masalah hubungan personal kita dengan Tuhan. Nah, jadi karena itu saudaraku, percaya bahwa kekuasaannya atas segala sesuatu. Dan kalau kita kenal siapa Tuhan kita dan dia berkuasa atas segala sesuatu, harusnya kita tenang. Amin. Nah, lalu yang ketiga saudaraku, mari kita lihat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati berkata kepada murid-muridnya sebelum menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dia berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Authority ada dalam tangan Yesus. Apapun yang terjadi hari ini, saya percaya tetap otoriti atas langit dan bumi ada dalam nama Yesus. Dan itu yang kalau kita terus imani dan percayai, hati kita tenang. Amin. Dan gak usah takut mati, kalau mati juga masuk surga saudaraku ya. Semua kita akan mati, cuman matinya caranya bagaimana dan berapa lama. Saya masih ingin umur panjang karena saya tahu ada tugas yang Tuhan percayakan yang harus saya selesaikan. Tetapi suatu saat saya akan kembali kepada dia. Dan saya tidak takut untuk kembali kepada dia. Karena saya tahu Yesus sudah menebus segala dosa-dosaku atas kematiannya di atas kayu salib. Dan aku hidup bagi dia. Karena itu aku sama seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau sekarang aku masih hidup karena kalau sekarang aku disuruh memilih, aku masih ingin hidup karena kamu, katanya kepada jemaat di Filipi. Jadi saudaraku, kita ingin masih hidup panjang karena tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, karena ada tanggung jawab untuk anak-anak dan ada melayani jemaat. Nah, tetapi saudaraku, kita tidak takut akan semuanya itu, jadilah tenang, percayalah kepada Tuhanmu. Dan yang berikutnya tentang jadilah tenang, 1 Korintus pasal 15 ayat 55 dan sampai 57 dikatakan begini oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lalu ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudaraku, hari-hari ini kita juga harus berani berkata kepada segala kuasa maut, bayang-bayang maut yang mencoba menakut-nakuti kita itu. Sama seperti Rasul Paulus katakan, hai maut di manakah kemenanganmu? Hai maut di manakah sengatmu? Dan ucapkanlah ayat 57, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, walaupun di sini jumlahnya sedikit, mari kita sama-sama baca ayat 57-nya dengan mengatakan syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepadaku kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi saudaraku, jadilah tenang. Nah, balik kepada 1 Petrus pasal 4 ayat 7 tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kita sudah tahu itu. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Kuasai diri jadi tenang ini bukan dengan tidak baca berita. Kita perlu mengamati perkembangan berita supaya bisa menjaga saudaraku. Tetapi kita bisa jadi tenang kalau fokus pikiran dan hati kita kepada kebenaran-kebenaran firman yang tadi kita sudah baca. Nah sekarang mari kita lihat supaya kamu dapat berdoa katanya.
Bagaimana kita bisa dapat berdoa? Ya, supaya kamu dapat berdoa. Kita lihat Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 16 ini dikatakan demikian. Kalau ada seseorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Kalau ada seseorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Nah, ayat 13 ini kita bisa tambahkan. Kalau ada yang ketakutan karena COVID-19, baiklah dia berdoa. Kalau ada yang sakit, terpapar COVID-19, baiklah dia berdoa. Kalau masih suspek, ya baiklah diperiksa. Kalau negatif, puji Tuhan, tetapi tetap baiklah berdoa. Kalau ternyata sakit, juga berdoa. Karena firman Tuhan ini di Yakobus pasal 5 ini ayat 13 sampai 16 ini juga dikatakan kalau ada yang sakit, datang ke penatua atau minta saudara-saudara seiman untuk mendoakan supaya menjadi sembuh. Yesus Tuhan kita adalah Allah penyembuh. Dia mati di atas kayu salib untuk menanggung bukan hanya dosa tapi sakit, penyakit dan kelemahan kita. Dan ayat 16 kalimat terakhir mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu mari jangan lihat apa yang terjadi dan fokus hatimu ke situ. Beriman kepada firman, bukan beriman pada kejadian. Saya ulangi, beriman kepada firman, bukan beriman pada kejadian. Mari kita lihat yang berikutnya. Saya akan cepat saja karena waktu kita tinggal sedikit. Alasan yang kuat untuk berdoa saat ini, ada juga nasihat dalam nasihat Tuhan. Warning dari Tuhan yang diberikan di 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14 yang disampaikan kepada Salomo sesudah mendirikan bait suci. Bila mana aku menutup langit, katanya di ayat 13, sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Nah, di ayat 13-nya bila mana begini, bila mana begini dijelaskan, termasuk bila mana aku melepaskan penyakit sampar. Itu mirip dengan Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Tuhan juga menjelaskan situasi-situasi yang kita lihat saat ini, itu mari kita berdoa. Karena itu sudah dicanangkan untuk ada doa dan puasa. Lihat, perhatikan pengumumannya. Ikuti hal itu. Sebelum ada pengumuman itu, saya sudah duluan untuk berpuasa. Karena apa? Saya baca firman, saya cari Tuhan, Tuhan bicara. Ini masanya untuk mencari Tuhan dan berpuasa. Dan saya lakukan. Karena itu saudaraku, jangan lakukan sekedar karena ada pengumuman ya. Tetapi karena kau sadar ada kondisi ayat 13 yang membuat Tuhan panggil engkau sebagai umat Tuhan untuk melakukannya. Dan ada janji Tuhan bahwa kalau kita mau mencari Dia, berdoa dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, Tuhan akan dengar dari sorga, mengampuni dosa semua orang yang kita doakan dan memulihkan negeri kita. Mari kita berdoa, ada pemulihan, ada kebangkitan yang besar, ada kegerakan yang besar, ada kebangunan rohani yang besar, ada pemulihan yang besar. Saya percaya itu dan saya menantikan itu. Nah, kemudian berdoalah nanti dengan kehausan. Mazmur 42 ayat 1 sampai 3 dikatakan gini, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku, mencari Tuhan itu dengan kehausan. Ada burning desire untuk menemukan, berjumpa dengan Tuhan. Lalu dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu?
Saya udah mulai melihat ada penghujat-penghujat yang kadang-kadang ngeledek iman-iman orang, doa orang dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang sesama orang Kristen. Saya ingin berkata kepada saudara-saudaraku yang seperti itu, berhentilah berdebat teologi. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Saya katakan kepadamu di dalam nama Yesus, bertobat. Ini waktunya mencari Tuhan. Apalagi kalau engkau menyebut dirimu Kristen. Saya melihat di banyak medsos sibuk berdebat teologi. Tuhan berkata, umatku yang atasnya namaku disebut berdoa mencari wajahku. Ini waktunya kita berdoa mencari wajah Tuhan. Kalau enggak, engkau tidak mencintai negeri ini. Kalau aku cinta Indonesia. Dan aku tahu sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai seorang yang percaya Yesus, aku harus merendahkan diriku, mencari Tuhan, berdoa untuk pemulihan negeri ini. Berhenti berdebat, berhenti bersengketa, cari Tuhan. Dan saya ingin sampaikan berikutnya adalah tentang berdoa itu sampai menemukan Dia. Janji Tuhan Yesaya pasal 45 ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Tuhan itu selalu memberitakan apa yang lurus, tidak berbelat-belit. Semuanya Dia jelaskan, semua Dia sebutkan. Dan Dia berjanji, kalau kita mau mencari Dia, kita akan menemukan Dia. Amin. Tidak akan disuruh kita mencari dengan sia-sia. Karena itu yang mau ikut doa puasa, pegang firman ini. Doa puasamu tidak akan sia-sia. Dan berikutnya, juru selamat kita itu tetap berkuasa. Yudas pasal 1 ayat 24 mengatakan, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini, menarik sekali dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. To God our Savior, who alone is wise. Dia adalah sangat bijak. Be glory and majesty, kemuliaan dan hormat bagi Dia, dominion and power, both now and forever. Amen. Oh, both now and forever. Dia berkuasa, Dia berdaulat. Karena itu kita berdoa, kita percaya hari ini Dia berkuasa, have dominion, have power atas kuasa maut, kuasa kerajaan maut. Yesus Tuhanku punya kuasa atas engkau dalam nama Yesus. Dan terakhir saudaraku, dalam perenungan dan doa, saya merenungkan semua yang terjadi ini, lalu saya bertanya kepada Tuhan, apa jaminan lain bagi kami Tuhan? Saya cari terus jaminan-jaminan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan semua yang terjadi di akhir zaman ini sudah aku sampaikan dalam banyak nubuatan, termasuk satu khusus kitab untuk itu, yaitu kitab Wahyu. Dan Tuhan nuntun saya untuk baca kitab Wahyu pasal yang terakhir. Dan dalam pasal yang terakhir ayat 13 dikatakan begini oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, awal dan akhir. Tuhan mengatakan kepada saya, kalau aku di awal, aku di akhir. Aku permulaan, aku yang di akhir. Berarti everything under my control. Tadi ayat-ayat lain sudah kita baca. Karena itu saudaraku, mari. Saya baca kembali nasihat daripada Rasul Petrus tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu, jadilah terang, supaya kamu berdapat berdoa. Dan doa kita tidak akan pernah sia-sia. Saya ngajak kita semua, karena kita sedang berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut ini, berjalan dalam lembah kekelaman ini, bersama dengan Yesus Gembala yang baik itu. Mari saya minta seluruh pemain musik dan singers, kita mau tutup ibadah ini.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita mau berdoa sebentar. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Kita mau berdoa buat bangsa kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu memohon anugerah-Mu buat bangsa kami. Dan kami mau berdoa pertama buat semua umat Tuhan, supaya semuanya mau merendahkan diri, berbalik kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, satukanlah gereja-Mu, satukanlah berbagai denominasi, bawalah balik kepada Tuhan untuk bersama-sama sebagai yang percaya kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, bersama-sama berdoa buat negeri ini. Dan kami mau berdoa untuk pemerintahan kami supaya Tuhan beri hikmat, pengetahuan dan kepandaian untuk mengelola segala program untuk mengatasi COVID-19 ini. Dan kami mau berdoa juga untuk semua rakyat Indonesia, berbelas kasihanlah Tuhan. Lawatlah, sembuhkan, pulihkan, ubahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, dimanapun berada yang sakit disembuhkan. Dan yang ketakutan dilepaskan dari ketakutannya. Dan semua mencari Tuhan dari berbagai latar belakang apapun. Semua mencari Tuhan dan berdoa, berharap kepada Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi ini. Dengan berbagai keyakinan yang ada, semua mencari Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Dan kami mau berdoa juga Tuhan, supaya Tuhan melindungi para medis, Tuhan melindungi dokter-dokter, Tuhan melindungi semua yang terlibat di garda depan untuk mencegah dan membasmi COVID-19 ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan perlindungan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati mereka semua. Dan kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga yang mengalami akhirnya sudah dipanggil Tuhan, Tuhan memberkati keluarganya, menolong, menghiburkan keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa buat umat Tuhan yang saat ini sekarang bersama-sama beribadah. Kami mau berdoa, kalau ada yang ketakutan, Tuhan jamah, Tuhan singkirkan ketakutannya. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakitnya. Kalau ada yang saat ini mengalami dampak secara ekonomi, secara bisnis, Tuhan yang membuka jalan keluar bagi mereka. Tuhan yang menolong mereka semuanya. Dimanapun berada, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kita puji Tuhan dengan pujian ini. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku semua jemaat Tuhan dimanapun berada, untuk berjalan dalam kehidupan ini dan berjalan dengan iman dan percaya kepada Tuhan, dengan hikmat, pengetahuan dan kepandaian yang diberikan Tuhan. Dan biarlah kemenangan yang diberikan Tuhan itu membuat engkau bisa memuliakan Tuhan dalam seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.
Shalom umat Tuhan terkasih, selamat datang di ibadah online GKKD Jakarta. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA atau melalui GoPay atau melalui OVO. Umat Tuhan juga dapat memberikan perpuluhan melalui nomor rekening BCA dan nomor rekening Mandiri atas nama Gereja Kristen Kemah Daud. Kami mendorong umat Tuhan untuk mengambil waktu berpuasa dan berdoa setiap hari bersama-sama jam 7, jam 12, dan jam 21.30 dipimpin oleh leaders secara live di Instagram atau Facebook GKKD Jakarta. Dapatkan renungan, inspirasi, dan info terbaru dengan follow Instagram @GKKD-Jakarta, like page Facebook GKKD Jakarta, dan subscribe YouTube channel GKKD Jakarta. Tuhan Yesus memberkati.